Mekanisme FES Part 2 Neuromodulasi dan Neuroplastisitas. Bagaimana FES memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang? Kalau mekanisme pertama, FES membuat otot berkontraksi secara langsung, apakah FES juga bisa mempengaruhi otak dan sistem saraf pusat? Jawabannya bisa, dan inilah yang disebut neuromodulasi dan neuroplastisitas. Pada mekanisme kedua ini, FES tidak hanya dilihat dari kontraksi otot yang dihasilkan. Ketika otot dan sendi bergerak akibat stimulasi, tubuh menghasilkan umpan balik sensorik melalui serabut saraf aferen. Informasi ini kemudian dikirim kembali menuju sumsum tulang belakang dan otak. Jadi, sederhananya, FES memberikan stimulasi, otot bergerak, reseptor sensorik teraktivasi, informasi kembali ke sistem saraf pusat, umpan balik yang terjadi berulang-ulang inilah yang memengaruhi aktivitas sistem saraf dan dalam jangka panjang mendukung neuroplastisitas. Lalu, apakah semua pengaturan FES memberikan efek neuromodulasi yang sama? Tidak. Parameter stimulasi sangat menentukan respon yang dihasilkan. Kita masuk ke bagian yang lebih dalam. Ketika FES diberikan, stimulasi listrik dapat mengaktifkan saraf motorik sehingga menghasilkan kontraksi, tetapi gerakan yang dihasilkan juga mengaktifkan sistem sensorik. Reseptor pada otot, tendon, sendi, dan kulit memberikan informasi mengenai perubahan panjang otot, ketegangan, posisi sendi, dan kontak tubuh dengan lingkungan. Informasi ini dibawa oleh serabut aferen sensorik menuju sistem saraf pusat. Jadi, FES menghasilkan bukan hanya output motorik, tetapi juga input sensorik. Serabut aferen tersebut masuk ke sumsum tulang belakang, terutama melalui bagian dorsal atau posterior. Di tingkat spinal, informasi sensorik ini berinteraksi dengan berbagai interneuron dan sirkuit refleks. Artinya, FES tidak hanya menghasilkan kontraksi dari otot, aktivitas aferen yang masuk juga dapat memodulasi bagaimana sirkuit spinal memproses gerakan dan refleks. Pada tingkat sumsum tulang belakang, aktivasi aferen dapat mempengaruhi refleks spinal dan aktivitas interneuron. Hal ini penting terutama pada pasien dengan gangguan neurologis. Dengan modulasi terhadap sirkuit spinal, FES dapat membantu mengurangi hiperaktivitas dan spastisitas serta mendukung koordinasi yang baik. Jadi, FES tidak hanya bertindak pada otot, ia juga dapat mempengaruhi jaringan pengatur gerakan di dalam sumsum tulang belakang. Umpan balik sensorik tidak berhenti di sumsum tulang belakang. Informasi dari tubuh juga diteruskan melalui berbagai jalur sensorik menuju pusat yang lebih tinggi termasuk korteks sensori motorik dan cerebellum. Ketika pasien melakukan gerakan yang dibantu FES, otak menerima informasi yang lebih konsisten mengenai saya ingin bergerak, kemudian gerakannya benar-benar terjadi. Dan inilah sensasi yang muncul ketika gerakan tersebut terjadi. Kesesuaian antara niat, gerakan, dan feedback sensorik inilah yang sangat penting dalam proses pembelajaran motorik. Nah, disinilah konsep FES terapi atau FEST menjadi sangat menarik. Pasien tidak hanya menerima stimulasi secara pasif, pasien juga berusaha melakukan gerakan secara sadar. Misalnya, pasien mencoba melakukan dorsifleksi pergelangan kaki. Otak mengirimkan descending command untuk melakukan dorsifleksi. Kemudian, FES membantu otot menghasilkan gerakan tersebut. Setelah kaki benar-benar bergerak, sistem sensorik memberikan feedback kembali ke otak. Jadi, terbentuk sebuah siklus, niat bergerak, kemudian perintah dari otak, FES membantu gerakan, feedback sensorik, dan kembali ke otak. Kalau siklus ini dilakukan secara berulang-ulang dan konsisten, sistem saraf dapat mengalami perubahan yang disebut neuroplastisitas. Salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan proses ini adalah Hebbian plasticity. Secara sederhana, neurons that fire together wire together. Ketika jaringan saraf yang berkaitan dengan niat melakukan gerakan dan keberhasilan gerakan aktif secara bersamaan dan berulang, hubungan fungsional di antara jaringan tersebut dapat diperkuat. Jadi, FES tidak hanya membantu pasien bergerak saat alat menyala. Dengan latihan yang tepat, tujuan akhirnya adalah membantu sistem saraf belajar kembali sehingga kemampuan gerak pasien dapat meningkat. Namun, neuroplastisitas tidak hanya karena satu sesi. Paparan stimulasi dan latihan yang berulang terarah dan tersinkronisasi dengan perintah volunteer dibutuhkan untuk mendukung perubahan jangka panjang. Karena itu, sinkronisasi sangat penting.
perintah dari otak harus sebisa mungkin selaras dengan gerakan yang berhasil dilakukan menggunakan FES. Semakin bermakna tugas yang dilakukan, semakin relevan feedback yang diterima oleh sistem saraf. Lalu, apa hasil akhirnya? Ada beberapa efek yang bisa diharapkan. Yang pertama, pemulihan gerakan volunteer. Dengan latihan berulang, kemampuan pasien untuk menghasilkan gerakan secara sukarela dapat meningkat. Idealnya, pasien secara bertahap mampu melakukan gerakan-gerakan yang semakin sedikit ketergantungan pada FPS. Kedua, pengurangan spastisitas. Modulasi terhadap refleks dan sirkuit spinal melalui aktivitas aferen dapat membantu mengurangi spastisitas pada kondisi tertentu. Ketiga, peningkatan kontrol motorik FPS juga dapat membantu meningkatkan koordinasi gerakan termasuk koordinasi antara otot agonis dan antagonis. Keempat, perubahan neurofisiologis jangka panjang. Dan jika latihan dilakukan secara konsisten, dapat terjadi perubahan neurofisiologis jangka panjang pada sistem saraf